Muhammad itu justru Apakah Nabi palsu. Muhammad disebut Kristus? Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Kenabian diberikan kepada Bani Arab yang dalam Al-Quran. Kenabian diberikan kepada Bani Israel, bro. Saya bisa buktikan berarti Muhammad Nabi palsu, bro. Yang satu ada dalil, tidak ada dalil. Bahkan saya mau buktikan, mana ada di Injil dan di Torah. Yang satu naik lagi nyari remis. Dia tidak remis, tapi memang faktanya seperti itu. Memang cari remis. Bilang kenabian. Masa mau diulang lagi sih, kan Kristus sudah ada dua katanya, Pak. Saya tidak mengatakan Kristus ada dua, bro. Saya mengatakan ada Kristus yang mengaku-ngaku Kristus. Iya, berarti ada berapa Kristusnya yang mengaku Kristus? Hanya satu Kristus yang asli dan asli satu. Yang palsu ada, berarti ada berapa? Hanya satu. Tapi ada juga yang di dunia ini mengaku-ngaku Kristus itu kan ada. Ya, Lia Eden itu mengaku-mengaku. Kemana? Juga dibilang ini ngomongin gimana? Apa? Jadi mau apa? Di dalam Al-Quran dikatakan kenabian diberikan kepada siapa? Nabi Arab atau Nabi apa sih? Kenabian diberikan kepada Bani Arab atau Bani Israel menurut Quran. Ngomong apa? Kenabian diberikan kepada Bani Arab atau Bani Israel menurut Quran. Kenabian opo yang mana dalilnya apa? Itu cuma pilihan bicara apa? Ini kita lagi bicara Kristus, kenapa kenabi? Menurut antar agama. Jadi saya juga apa sih, Pak? Menurut Quran. Entar dulu sebentar. Jangan menurut Quranmu, menurut Quranmu ada. Kalau enggak ada. Menurut Quran dong. Harus menurut Quran. Bagaimana? Kalau tidak menurut dalil, harus menurut dalil. Ya, iya, mana dalilnya? Apa dalil apa kita mau bahas? Saya tanya, menurut Quran, kenabian diberikan kepada Bani menurut Arab dan Quran, Bani Israel. menurut Quran saya apa tentang nabi yang mana? Surah apa? Ayat berapa? Oh, kamu belum pernah membaca ayatnya di dalam Al-Quran? Mau bertanya, ini kita akan diskusi. Tampilin dulu datanya. Kau mau bicara apa? Di dalam Al-Quran, kenabian. Kalau kamu mengatakan di dalam Al-Quranku, kamu udah belajar Al-Quranku semua enggak? Itu aja. Jawab apa? Itu simple pertanyaan saya sebetulnya. Enggak bertele-tele. Kamu enggak ada berdalil. Kamu itu merepotkan orang untuk mencari lagi. Kamu Muslim begitu ya, hafal Quran tapi tidak paham Al-Qurannya. Gimana? Kan jadi klaim kan? Jadi dia mengatakan sesuatu yang ambigu di Quranmu. Ya, apa yang kita diskusikan kalau tanya sebutkan dalil. Quran kan mengatakan kenabian diberikan kepada satu bangsa. Bukan satu bangsa, tapi Bani Israel. Sedangkan di dalam Al-Quranmu tidak ada kenabian diberikan kepada Bani Arab. Kenapa Muhammad ngaku-ngaku nabi? Aku tanya dulu sama Om Peri, apakah Abraham itu Bani Israel? Dia bukan Bani Israel. Mantap. Tetapi di dalam Al-Quranmu tidak ada kenabian diberikan ku tanya lagi kepada Bani Israel. Ini sebagai mirroring. Apakah Noah itu Bani Israel? Tidak. Itu Bani Israel. Kamu ngeklaim bahwa nabi-nabi itu Bani Israel, sementara kau ini di luar Bani Israel. Muhammad Bani Israel. Nabi Bani Israel. Nabi orang Kristen itu Bani Israel. Nabi orang Kristen itu Bani apa?
apakah Muhammad Bani Israel? Kenapa tidak mau jawab? Dulu. Nah, saya sudah jawab. Pertanyaanmu berapa? 3 atau 4? Sekarang pertanyaan saya. Apakah Muhammad Bani Israel? Nabi Muhammad diutus untuk hafatan linnas, seluruh umat manusia. Siapa yang mengutusnya? Tidak sampai Islam bahwa Allah SWT dan Muhammad ada Nabi utusan. Muhammad silsilahnya, nasabnya sampai dengan Nabi Ibrahim. Weh, lagi mendongeng bukan Bani Israel. Mendongeng kamu, bro. Lagi menghalusinasi, coba tunjukkan. Aduh, belajar lagi lah Om Peri, nanti makin putih semua rambutnya nanti. Ya, pemahaman yang harus kita sampaikan. Kalau orang rasis mengatakan semua nabi hanya dari Bani Israel, tadi Abraham bukan Bani Israel. Noah, Nuh bukan Bani Israel. Nabi Muhammad nasabnya sampai dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Cobalah belajar gitu loh. Jadi debater kok macam begini sih, gimana? Oke, ini siapa naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam 2 Kristus buat Oten ya. Tetap semangat. Ya, silakan. Ada Grace. Dari kemarin Grace nggak bisa tidur tuh, Grace. Kasihan. Andrian Grace 2, coba baca lagi yang betul. 2, aduh, maksa benar 1 katanya tuh di bawah typing. Ya, makanya kalau 1, kita pun juga meyakini 1. Di dalam Al-Quran itu juga 1. Tapi waktu penyalipan ada yang diserupakan. Belum. Jangan gendong, maksudnya gimana? Siapa yang mau gendong Chris? Oh, pagi-pagi udah ada saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristen yang mengaku debater, tapi memang kelihatan kapabilitasnya ya cuman segitu doang. Kan gitu. Naik saja Grace, yuk. Silakan kau mau tanya tentang Islam saja. Kalau kau membantah Kristus satu, tapi ada banyak Kristus di dalam Bible. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usra 27. Wah, ada kayak Rosifa juga. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak Andrian Grace naik aja Kak. Jangan gendong. Ngapain digendong? Udah gede. Kasihan lo, dia belum tidur lo. Tiap malam itu kan aku perhatikan. Aku mau ngantuk, aku cari dulu Chris adikku di mana. Oh, ada di Komal ini gitu kan. Oh, di Komal ini. Aku sampai ketiduran aku dengernya. Naik deh sini deh. Naik deh. Lu nggak mau naik Kang Tito? Hah? Nggak mau naik itu Mbak Krisnya. Oh, nggak mau. Iya. Suku panas geruduk di neraka nyaeta suku Allah subhanahu. Orang Sunda mana orang mana make tulisan make orang Sunda ngerakeun, orang Sunda mah nu oten. Mana mah lain orang Sunda asli, turunan mana mah. Iya, mohon betul. Oke. Pagi-pagi, Bang Zuma ada live belum?
Dibongkar semalam itu. Coba putar lagi rekamannya. Dibongkar semua data 2 Kristus itu komplit, sudah sampai ke intinya. Jadi buat teman-teman Kristen ya, belajar mau tapping. Jangan kalau tapping nanti emosional kamu, psikisnya makin ke pojok. Mending naik gitu loh. Gitu. Jadi setelah dia menang, si RK itu dia bikin konferensi bikin VT speech ya, bahwa dia ternyata juga lagi diserang sama orang Kristen lainnya. Kasian loh. Itu beban mental, si RK beban mental, seriously. Beban mental. Sampai dia kemudian psikisnya itu lebih kena ke dalam kapabilitas. Jadi debater yang masih baru kemarin sore itu yang dia ambil. Akhirnya apa? Dia secara nggak sadar psikisnya itu ingin diobati sendiri, tapi itu nggak akan bisa itu. Kejam dikit Kang Oten naik wajib. Bang Hari Satya, siapapun orang nggak akan bisa gini loh. Mohon maaf ya, biarkan Kang Dito seperti menjadi Kang Dito. Jangan paksa Kang Dito meskipun jadi adiknya Bang Zuma akan seperti Bang Zuma, nggak akan bisa. Ada suatu alasan, nggak akan bisa. Jadi mohon maaf. Tapi kalau misalnya kalau ingin melihat Kang Dito itu barbar, bukan di Komal kita. Ikutin saja. Kalau Kang Dito tidak mulai jalan-jalan ke Komalnya Oten, tahulah sendiri seperti apa Kang Dito gitu loh ya. Ya, Padang Gurun, selamat pagi. Oh ya, Oke, selamat pagi. Ya, salam doa Jadi Kristus, sebelum Bang. saya, ya betul. Udah kasih waktu sama saya biar saya ngomong. Iya betul katanya ya, udah betul masih. Oke, gini ya. Sebelum aku bernarasi, tolong yang teman-teman Muslim, kalau ini saya yakin ini komal yang baik ya, nggak ada saling menghujat dan saling menjatuhkan ya, oke? Betul. Jadi gini, untuk menjelaskan atau mengerti tentang Alkitab harus dipahami dengan Alkitabnya sendiri, tidak bisa ditafsirkan oleh di luar Alkitab gitu Bang. Jadi dengar tema orang abang ini salam 2 Kristus dari mana gitu loh, dasarnya seperti apa loh, kok bisa ada salam 2 Kristus gitu loh di situ. Oke. Padahal di dalam Kristen itu loh suatu kesatuan keseluruhan yang menjelaskan tentang Yesus loh. Dan di manuskrip itu tidak ada perpisahan loh. Tidak ada perpisahan, nyambung semua. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam Alkitab itu 2 Kristus itu salah benar itu, Bang. Oke, baik. Itu cuma tafsir Anda gitu loh. Narasi Anda gitu. Bahasanya salah benar ya? Salah tapi benar gitu. Orang kakak ini yang nggak tahu, nggak mengerti gitu loh. Karena orang kakak ini berpatokan gini loh. Karena orang kakak ini berpatokan. Dengar dulu, aku ngomong dulu. Bisa saya dikasih ngomong bagaimana? Kalau nggak bisa dikasih ngomong, aku turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bang, masalahnya begini, Abang jangan membantah yang ada di Bible Bang. Bentar dulu Bang, Kang Hasan, biarin dia dulu ngomong. Oke, saya nggak membantah. Siap. Cuman di dalam Bible itu tidak ada dikatakan 2 Kristus, nggak ada. Tapi Kristus yang lain yang palsu ada gitu loh. Ya berarti banyak, bukan hanya 2 pun itu yang Kristus palsu banyak tuh, ya. Oke. Dan itu yang Kristus palsu itu nggak ada ditulis di Bible. Cuma dikasih ciri-cirinya ini loh. Kristus ini loh, yang palsu ini loh, kayak gini loh. Jadi orang kakak ini salah paham gitu loh. Oke, sudah. Jadi gitu. Oke. Oke, silakan. Baik, tolong didengarkan. Kami tadi sudah mendengarkan Bang Padang Gurun
menyangkal gitu ya, nggak ada tertulis letterlek 2 Kristus. Bang, Iya, kalau betul. abang debat Bang Zuma dengan RK, dia yang menantang terkait sejak kapan Yesus jadi Kristus. Jawaban yang pertama dibenarkan. Lukas 2 nomor 11 dan 12 itu merujuk kepada memang Yesus. Ya, tanda itu memang kepada bayi yang dibungkus kain. Di situ dikatakan hari ini telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Kristus ini yang pertama sejak lahir, Bang. Ya. Kemudian ada narasi lagi dari khotbah Petrus, KPR pasal 2 nomor 36. Abang coba yang baca. Silakan. Oke, saya mau tanggapi dulu itu, Bang. Ya, Boleh kan? saya bilang Anda bacakan Dengar dulu. KPR 2. Saya mau, sebelum kita baca, saya mau tanggapi dulu itu biar jelas gitu loh. Yang mana yang mau ditanggapi? Jadi menurut Lukas 2. abang itu bukan ini. Abang bilang tadi kan di dalam Lukas pasal 2 itu, Bang. Abang bilang itu Kristus yang lahir kan gitu ya. Ya. Oke. Jadi menurut abang Petrus yang ada di kisah para rasul 36 itu ya, Bang. Dibaca yang Petrusnya, yang KPR-nya. Kalau mau membantah. Ya sabar dulu, kepanasan dulu, Bos. Emangnya abang tahu Petrus itu siapa gitu loh? Petrus itu orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus loh. Tahu, Bang. Jadi kalau dia khotbah tentang Kristus, otomatis dia menjelaskan tentang Yesus yang dia kenal toh, bukannya nggak dia kenal. Jadi kalau Bang. orang abang mengatakan itu Kristus yang lain, tidak mungkin, nggak mungkin. Oke. Petrus itu ngomong yang Kristus yang lain nggak mungkin, karena Petrus itu bersama-sama dengan Yesus loh, muridnya Iya. langsung loh. Tahu. Oke, kalau abang bilang Kristus yang lain, oke, silakan, bisa aja itu bisa. Cuman kita kembali dengan teks gitu loh. Itu Oke. khotbah Petrus loh, khotbah. Iya, kan belum dibaca. Iya, bukan khotbah yang tidak mengenal ini, bukan murid Yesus gitu loh. Ya, sabar, Bang, sabar. Nah, gitu, Bang. Jangan kepanasan dulu. Saya kan belum selesai, baru meminta bacakan. Enggak, saya nggak panas, saya yang diajarkan kepanasan loh. Orang abang Ya yang udah. kepanasan loh. Ya, Abang mau membaca. Saya orang sabar ini. Wah, KPR 2 nomor 36. Ih. Udah, siapa yang punya tujukanlah, Bang. Oke. Punya HP 2 ditujukanlah, Bang. Baik. Coba dulu, aku gedein dulu. Assalamualaikum, Ferry. Ntar dulu aku sapa dulu di akun nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ferry lagi free. Mau baca KPR 236? Oh iya ya, dari 31 enaknya tukang gitu. Oh iya, tapi nanti akan ketahuan. Oh iya iya iya. Satu jangan dulu, supaya tahu minimal Iya, data yang menjadi pembanding. Ada Kristus yang sejak lahir. Nah, ada juga yang dikatakan Petrus. Silakan. Siap-siapnya ini aku bacain nih, Bang Parang Gurun. Nih dengerin nih. Di KPR 236. Silakan. Di sana itu tentang khutbah Petrus. Nah, Petrus Silakan. mengatakan jadi sih. Dengerin dulu nih, baru mau bacain. Nggak sabar amat, bentaran dulu nih. Di sini dikatakan di nomor ke-36-nya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat Yesus yang kamu salibkan Oke. itu menjadi Apa yang menjadi Tuhan dan masalah di Kristus. situ, Bang? Nah, pertanyaan Kang Dito, Ya, di Lukas 2:11 tadi lahir itu sudah menjadi Kristus. ya. Tapi di KPR Di situ. 236 Jadi gini, dia Bang. harus tersalib. Jadi gini, Bang. Nah, jadi gini gimana, Bang? Jadi gini ya, Bang. Di dalam ayat itu, Bang, kan di situ dijelaskan, Bang. Petrus yang menjelaskan loh, Bang.
memberitahu loh kepada bangsa Israel loh, yang kamu selipkan itu loh Israel, ya, itu Yesus itu loh, Yesus itu jadi Tuhan. Bu itu menegaskan gitu loh, dia menegaskan tentang kelahirannya itu loh, karena orang Israel nggak mengerti nih yang disalibkan ini siapa gitu loh. Dia menegaskan loh di situ, menjelaskan, karena banyak orang nanya sama dia gitu loh. Banyak orang menanya sama dia, orang Israel itu nanya sama dia itu, siapa yang disalibkan itu gitu loh. Ya, Jadi dia menjelaskan, namanya aja di situ, kamu harus tahu, kan di situ dibilang kan, Israel kamu harus tahu loh, yang kau salibkan itu loh. Jadi orang Israel loh, ada yang percaya, ada yang enggak itu loh. Masa gimana? Nggak ngerti ayat itu? Oke, coba Bang Fahmi. Nggak ada dibilang di situ Kristus. Di situ ada frase kalimat Dia menjadi. menegaskan loh, menegaskan. Kayak abang menanyakan kepada saya gitu loh bang. Oke. Abang nanya sama saya, siapa Yesus itu? Jadi saya jelaskan, hai umat Islam, kamu harus tahu, Yesus itu beda dengan Isa, kan gitu. Contoh. Jangan seperti orang yang. Contoh itu bang. Kayak merasa Jadi menjelaskan. Hei. Ini mau denger, mau diskusi Logika nggak nih? abang kemana sih? Oke bang, Enggak, Babang logika Gurun. abang kemana gitu loh. Iya, coba bang, kasih kesempatan dulu ya. Bang, dari frase kalimat KPR 2 nomor 36 itu ada kata menjadi nggak? Menjadi apa? Nah di situ ada kalimat frase menjadi nggak di situ yang KPR? Iya, lihat kata sebelumnya. Apaan? Loh, Oke, lah kita salam dulu, sabar dulu. abang punya buku. Kalau abang nggak Kita- ngerti isinya ya percuma bang. Sabar dulu, kita sabar dulu. Ada Pak Acong Gen 18. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby dulu menyimak lagi dalam diskusi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Sebagai narsum pertama dulu Kang Chan, silakan. Saya standby control room ya. Silakan Kang Chan. Kalau Pak Padang Gurung ini agamanya apa? Jadi gini bang, untuk mengikuti pemerintahan sebenarnya saya ini dengar dulu. Apa? Itu hak saya, mau abang terima terserah abang lah. Biar aku. Iya, saya mau terima. Agamanya Oke. apa? Jadi gini bang, untuk mengikuti pemerintahan ini, saya bergerak beragama Kristen, ya. Pak, Oke. Tapi agama saya, Anda apa? Agama Anda apa? nggak di surga, saya nggak ditanya agama bang. Saya tidak Ya. di surga, ini di dunia. Saya Kalau tanya kepada Anda. oke, Agama Anda oke, apa? silakan. Agama Anda Saya apa? agama Kristen. Tuhan Saya Anda mengikuti siapa? Yesus aku. Baik, Saya mengikuti Yesus aku. Tuhan Anda siapa? Saya mengikut Yesus, Bang. Saya tidak tanya mengikut. Tuhan Anda siapa? Saya mengikut Yesus. Nah, Anda mengikut Yesus. Nah, Anda pengen ikut Yesus. Tuhan Anda siapa? Jadi menurut Bapak perkataan saya itu kemana? Bang, sulit Kemana amat. menuju? Anda kan mengikut Yesus. Nah, setelah Anda mengikut Yesus, Tuhan Anda sekarang siapa? Tuhan Anda Yesus lah, masa gimana sih bang? Nah, Nanya jadi, lagi. oke. Masa abang nggak ngerti dengan perkataan saya? Baik. Jadi Tuhan Anda Yesus. Oke, silakan. Iya. Jadi Tuhan Anda Yesus. Kau nanya lagi bang? Udah ku bilang tadi Yesus, apa lagi? Siap, bukan Allah. Kalau Allah SWT nggak kenal lagu itu. Oke, sip, mantap. Yahudi pun nggak kenal itu Allah itu. Ya. Yahudi Baik. nggak kenal bang. Baik. Abang bisa buka Bible. Buka aja bang, karena abang menjelaskan toh. Baik. Abang memberitahu kepada saya kan gitu. Kalau ada Oke. kalau ada kutipan saya yang salah, abang koreksi bisa ya. Saya terbuka untuk Oke, nggak koreksi. apa-apa. Itu masalah benar, masalah salah itu hak saya masing-masing bang. Hak pribadi, oke? Bukan masing-masing, ada referensinya Bible. Masing-masing apa? Enggak. Anda punya Bible. Karena gini itu bang, Bible karena jadi- sini bang. Jadi gini bang, kalau banyak yang saya orang kutip salah, Anda bisa koreksi berdasarkan Bible, bukan masing-masing. Apa emang? bisa koreksi mau terima mau enggak itu apa bang? Itu hak masing-masing, itu maksudku. Karena tafsir itu berbeda-beda bang,
Ya. Bible, Kita nggak bisa saya mau baca mengikuti Bible. seseorang. Saya mau baca Iya, Bible. coba. Iya. Ya, masuk ini bang. Iya, oke, dengar dulu. Iya, baik. Misalnya gini bang, ya, abang menafsir sesuatu, ya kan? Nggak Belum usah tentu tafsir. orang itu Baik, nggak menerima. usah- tidak usah tafsir. Iya, abang menafsir sesuatu. Boleh belum saya tentu baca orang Bible menerima, tanpa betul kan? menafsir? Baik, boleh saya baca Bible tanpa Betul kan? menafsir? Boleh saya baca Bible tanpa menafsir? Bisa? Boleh, silakan. Baik. Silakan. Di dalam Lukas 2 nomor 11, Lukas 2 nomor 11. Tertulis di situ, silakan. pada hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan Oke. di kota Daud. Anda dengar Kristus dari mulut saya barusan? Ya, lanjut. Baik, bayi yang lahir dari Maria ini Kristus atau bukan Kristus berdasarkan ayat itu tanpa tafsir? Kristus. Kristus. Oh. Bayi itu bertambah besar juga hikmatnya karena dia sekolah. Ya. Lalu setelah besar dikonfrontasi oleh perempuan Samaria, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Kristus? Ya, akulah dia. Lo Kristus. Ya. Datang orang-orang Yahudi, dia punya masalah dengan Yesus di Bait Allah, di beranda Salomo, di Yohanes pasal 10. Sampai kapan kau buat kami bingung? Apakah engkau Kristus? Oke, Kristus. Ya. Dari bayi sampai besar dia dikenal Kristus. Anda sepakat? Ya. Ya, sepakat. Tapi banyak jadi gini. Jadi gini, saya Belum mau terapi beres. dulu bang. Saya mau terapi dulu bang. Tapi belum beres. Iya, oke. Ya, oke. Nantilah abang lanjutkan. Bisa terapi dulu itu. Siap, bagus. Sudah Jadi gini, Kristus Bang. ya. Sudah. Nah, jadi Saya gini, mau Bang, lanjut. ya. Katanya mau nanggapi setelah beres. Saya mau setuju itu bang. Gini ya, malaikat ya mengakui bahwa Yesus yang lahir itu Kristus, oke? Samaria juga begitu, oke? Orang Samaria juga begitu kan, mengakui kan? Yesus itu yang lahir itu Kristus, oke? Mesias kan gitu. Nah, jadi banyak orang juga nggak terima bang, nggak mengakui dia Mesias itu loh. Orang Iya, tapi itu Israel, bukan gitu loh. topik saya. Terserah urusan mau terima atau enggak. Enggak, Urusan. karena saya memberitahu gitu loh sama abang loh. Saya memberitahu gitu loh. Tahu, Jangan iya. abang itu menanggapi dengan kata orang. Jadi abang itu seolah-olah mengatakan bahwa semua orang Israel itu mengenali itu Yesus itu. Enggak ada sebagai saya Mesias. mengatakan Enggak. begitu. Enggak ada mengatakan begitu. Dari dulu Justru sampai itu adanya penjelasan di khotbah Petrus karena banyak Siapa orang yang Israel konten nggak terus? mengenal. Belum nyampe. Makanya nanti dulu belum nyampe. Belum nyampe. Silakan, oke lanjut. Iya, santai dulu. Oke, gas. Semua mengenal Kristus Yesus. Ada yang menolak, ada yang menerima. Menurut abang kira-kira ketika Yesus mengajarkan mengaku bahwa dia itu Mesias Kristus, murid-murid mengikuti Yesus tidak? Bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mengikutilah satu-satu yang Petrus. Petrus Mantap, itu. bagus, keren. Berarti murid-murid sudah mengenal Yesus itu adalah Kristus, betul? Betul. Betul, mantap. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi murid-murid mereka sudah kenal Yesus, bahwa dia sudah bergelar Kristus, betul ya? Yo. Betul. Lalu datanglah ke Taman Getsemani. Kristus ini, the anointed one, yang ditunjuk oleh Tuhan, Mesias, utusan Tuhan itu, dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, lepaskanlah cawan ini dari hadapanku, ancaman yang akan datang dari hadapanku. Jika bukan kehendakku yang berlalu, biarkanlah kehendakmu yang berlaku. Jika bukan kehendakku yang berlaku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Bapak di dalam Ibrani 5 nomor 7 mengatakkan karena kesolehannya, doanya didengar dan diselamatkan dari maut. Yesusnya diselamatkan dari maut. Nah. Lalu nanti ada Yesus yang disalib. Yesus yang disalib ini belum bergelar Kristus. Tahu dari mana? Nah, siapa yang bilang? Dari khutbahnya Petrus. Apa khutbah Petrus? Supaya Israel tahu bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang disalibkan itu definitif. Yesus yang disalibkan itu menjadi Kristus.
Sekarang saya tanya ke abang ya, pelan-pelan, supaya tanda tanya di muka abang segera hilang. Bang, apa arti kata menjadi? Menjadi. Acet. Menjadi. Jadi gini bang, ya. Arti kata menjadi. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Di situ nggak dikatakan menjadi loh. Buka. Menjadi loh. Buka 2 Petrus Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36. Di situ aja dikatakan kamu Buka dulu harus datanya. tahu. Ya. Buka dulu data. Terus Kamu apa? harus tahu loh. Yang disalibkan itu berarti itu udah terjadi gitu loh. Buka dulu, baca dulu Kan udah datanya terjadi lengkap. kan dimiliki. Bang. Dengar dulu. Bang, baca Jangan dulu abang merasa benar gitu loh. Karena ada dikatakan itu yang disalibkan itu udah terjadi. Terus apa katanya? Jadi Yang disalibkan kenapa itu? abang bilang? Jadi kenapa abang bilang itu dua Kristus? Karena ada kata menjadi. Ada kata menjadi yang Anda tolak barusan. Makanya abang jangan berpatokan dengan satu kalimat, satu kata. Ada tidak Makanya kata menjadi abang di situ? ngerti, abang. Ada tidak menjadi di situ Baca- dalam terjemahan Baca yang kata lain? sebelumnya kan Saudara. di situ disalibkan. Saudara, Disalibkan kan itu. Berarti udah Iya. terjadi penyaliban toh? Iya. Ya. Saudara. Jadi siapa? Kristus yang mana yang menjelaskan? Yang dijelaskan oleh Petrus itu? Yang sudah disalibkan. Ya, baik. Jangan bilang nggak disalibkan. Baik. Gimana sih bang? Baik, pertanyaan saya, apa arti kata menjadi? Jadi kenapa abang berpatokan di situ di kalimat itu? Apa maksud abang? Itu yang membuat premis Anda itu salah. Tidak. Kalau abang bilang tadi abang satukan disalibkan Yaudah. menjadi, oke silakan. Tapi kalau abang berpatokan dengan kalimat menjadi itu nggak masuk akal bang. Itu Gimana seolah-olah ya? itu yang lain gitu. Baik, kita sepakati dulu apa kata menjadi. Baru masuk akal atau tidak, menurut Anda masuk akal, menurut saya tidak, menurut Iya, Anda masuk akal, itu. menurut saya masuk akal. Udah urusan aku bilang Anda. tadi. Apa arti kata Udah aku menjadi? bilang tadi. Kalau merujuk dengan kata-kata yang berpatokan dengan menjadi, saya bisa yakin bahwa pemahaman abang benar kan itu. Nah, Ini masalahnya ada. bagus. Ini Kita lihat masalahnya datanya. gini loh. Baik, kita lihat datanya. Masalahnya gini loh. Ada yang Bang, sebentar Bang. dulu, Masalahnya santai. gini, Bang. Jika itu Kasih waktu menjadi, sama saya santai gitu. dulu, santai. Maksudnya Jika gini, itu Bang. Maksudnya gini. Bang, santai dulu. Bang. Anda sudah buat, Di situ buat dikatakan standar. disalibkan, Bang. Anda sudah buat standar. Sekarang saya sepakat dengan standar itu. Jika itu menjadi, maka pemahaman itu adalah benar. Kang Dito atau siapa yang bisa buka ayatnya? Jadi Saya buka. gini. Kalau ada Saya buka kata dulu. yang disalibkan, Jadi gini. gagal dengan pemahaman abang. Saya buka dulu. Gagal pemahaman. Kang Chan, aku bukan langsung dari Bible-nya aja gimana? Masya Gagal Allah, Akhi pemahaman, Faris silakan. Abang. Kita lihat, Ya. Saudara Padang Gurun mengatakan tadi, Karena di jika situ benar itu menjadi, dijelaskan, ya, disalibkan. maka Bang santai dulu Bang, satu-satu, kalau kita numpuk kita, Abang kan Bukan sudah di situ. Bang santai Oke dulu. sih, Jika itu setuju dengan menjadi, pemahaman Abang. maka Itu pemahamannya loh. benar. Silakan Di Akhi situ. Faris. Ditulis disalibkan. Santai dulu, santai dulu. Kancan. Ya santai dulu, Di santai, situ santai. dikatakan disalibkan, Bang. Bang, santai. Sudah terjadi. Abang ada minyak angin Ini, di nih. situ. Ini aku buka. Oke, silakan. Kancan yang sebenar, jangan so pintar. Di mute, Ya, jangan di so mute ya. pintar. Iya, kita lihat datanya dulu. Ada tidak menjadi di situ? Nih, ini Bible nih ya. Ya, di sini jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu apa nih? Menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, benar. Pemahaman Kang Chan benar berdasarkan Padang Gurun. Oke, saya tanggapi, Bang. Saya tanggapi ya, Bang. Apakah yang dimaksud Petrus itu ya, yang dijadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Kristus itu yang tidak disalibkan atau disalibkan? Yang Kita balik loh. disalibkan. Nah, berarti itu yang disalibkan toh? Bukan yang, Yang tidak disalibkan toh? Yang tidak disalibkan itu Gagal, kan anak salah. Maria. Anak yang tidak Iya. disalibkan kan anak Maria. Yang tidak disalibkan siapa bilang? Iya. Bible Anda yang bilang. Di Injil, Bang, jelas ditulis Yesus itu disalibkan loh. Di dalam Bible Anda Disalibkan loh. Bang, Iya, sebentar santai dulu. Bang. disalibkan loh. Santai. Jadi nggak mungkin ngomong. Iya, Kalau abang iya. bilang tadi, wahai Israel, kamu harus tahu
Baik. Yesus yang Iya. tidak disalibkan. Oke, saya sepaham dengan sama abang gitu loh. Saya sepaham dengan abang. Di situ kan disalibkan, sudah terjadi penyaliban loh. Gimana sih pemahaman orang abang ini? Baik. Bisa, Ya. baik. Bisa buka Markus 10. Aduh. Bisa buka Markus pasal 14 nomor 50. Kemana lagi perginya itu bang? Ini aja belum selesai. Dia Kemana? tidak Ke situ lagi. disalibkan. Anda mau tahu dia tidak disalibkan? Anak Maria itu tidak disalibkan. Oke, silakan tunjukkan ayat itu. Anda nih Kristen. Gimana bang di Bentar, Markus? Anda ini ada Bible nggak sih depan Anda sebagai Kristen? Ya, nggak perlu abang tanya, nggak perlu abang tanya itu sama saya. Abang tunjukkan loh, karena abang yang berkoar-koar, ya, Baik. berkoar-koar, membekokkan loh, membekokkan isi Injil. Jadi Anda- beritahu kepada saya gitu loh. Anda sudah sepakat tadi Beritahu. jika itu Edis menjadi TV, maka pemahamannya benar. Edis TV memberikan pemahaman, dia menjelaskan loh. Ya. Turun. Jadi sekarang abang tunjukkan data kepada saya jelas, kamu jelaskan tentang berdasarkan pemahaman abang gitu loh. Baik. Padang gurun. Oke. Padang gurun. Bukan masalah benar salah Anda. Ini. Silakan. Padang gurun. Pantaskah penguasa bumi dan sorga itu disalibkan? Silakan. Pertanyaan saya, pantaskah Hah? penguasa bumi dan sorga itu disalibkan? Kalau dia punya tujuan pantas bang. Terserah, itulah yang penting, pantaskah penguasa bumi dan sorga itu disalibkan, itu maksud saya. Ya kalau kehendaknya pantas bang. Karena kita nggak bisa mengukur kehendak Tuhan itu, nggak bisa. Ya. Saya mau tanya Beda dengan kita manusia bang, oke? Bang Kancan, saya bisa tanya nggak lewat narasi abang yang abang sampaikan tadi? Boleh. Kan saya sudah Ya, bersekutu sama saya sudah bersekutu dengan Padang Gurun sudah mengatakan pemahaman saya benar. Alhamdulillah. Berarti memang ada dua Yesus. Yang abang bawa tadi. Kristus. Iya, siap. Bentar, ini narasinya. Ini Apabila narasinya. ditulis tidak disalibkan, itu Anda ini ditulis udah disalibkan. Saya nggak dengerin. paham. Saudara, Ngertinya? jangan jadi Kencang. pembohong. Jangan jadi pembohong, santai. Jadi ada Kristus yang dia Enggak di situ nggak dikatakan tidak disalibkan loh. Padang Gurun, Itu santai disalibkan dulu. loh. Disalibkan di situ. Ini saksi Kristus mau ngomong, santai dulu. Di Lukas 2:11 ada Yesus yang sudah menjadi Kristus. Pada hari ini telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Sudah jadi Kristus. Besar, semuanya dikenal sebagai Kristus. Ada yang menolak, ada yang tidak. Urusan itu urusan orang lain. Ya siapa menerima menolak. Nah, ternyata di Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36 berdasarkan kesepakatan Saudara Padang Gurun bahwa jika ada kata menjadi berarti benarlah pemahamannya. Teksnya mengatakan begini, Tuhan telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Kristus. Kalau di menjadi itu, contoh saya kasih contoh nih analogi. Terigu menjadi donat. Nah, jadi terigu itu bukan donat. Kata menjadi pembatas. Mana yang bukan, mana yang iya. Contoh, saya datang ke tukang terigu. Pak, beli terigu. Saya tidak akan dikasih donat. Karena terigu itu bukan donat. Tapi ketika terigu itu menjadi donat, maka donatnya sebelumnya tidak ada. Begitupun dengan ini, kata menjadi berarti sebelumnya tidak ada. Ketika dikatakan Yesus yang disalibkan itu menjadi Kristus, sebelumnya bukan Kristus. Ketika menjadi Kristus, dia baru jadi Kristus. Kalau dia baru menjadi Kristus, anak Maria sudah lama jadi Kristus. Dari situ kita bisa melihat selamat ada dua Kristus. Ya kan? Jadi lewat kisah 2 ayat 36 yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, itu yang Bang Kancan bawa ya. Ya. Ada data pendukung lainnya karena Padang Gurun ini memang sedang kehausan. Iya. Data yang lain. Iya. Kita selesaikan dulu itu. Ya, yang tadi tidak sedang kita diskusikan itu sebentar. Yang tadi sedang kita dulu Padang Gurun. Mereka memaksakan santai dulu bahwa Yesus itu sama dengan Isa itu loh. Santai dulu. Itu loh maksud orang ini. Kenapa Anda ini kepanasan begitu? Santai dulu lah. Apa sih? Berbeda bang, Isa itu berbeda. Memang Isa itu nggak disalib, memang Yesus disalib. Oke. Bang Padang Gurun. Kita tahu pemahamannya kemana, perginya kemana. Anda kenapa jadi saya tahu maksud abang itu kemana, tujuan pikiran abang itu kemana. Iya. Abang samakan Isa dengan Yesus. Iya, nanti menurut abang kan Isa nggak disalib toh? Iya, nanti Anda nggak disalib toh? Kondusif. Itu bang, itu bang. Nggak bisa kondusif. Tuh, jadi meraju tuh. Kristen yang nggak kondusif. Saya kondusif dari tadi.
Nah, gitu ya. Berdasarkan Bang, ya. kesepakatan, berdasarkan Jadi gini Bang, apa kau ini? Ya. Abang mau ngomong dulu. Silakan Abang ngomong Kamu dulu. percaya? Berapa Boleh lama Abang jelaskan mau sama ngomong? saya perbedaan Isa Al-Masih yang di Quran dengan Yesus apa? Baik. Isa Al-Masih dalam Quran, Tunjukkan. dalam Quran dikatakan ya, di dalam Quran. Isa Al-Masih itu dia mubarokan ainama kuntu, diberkahi di mana saja dia berada. Yesus itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab terkutuklah orang yang digantung di pohon toge. Salah. Lepos tadi. Terkutuklah orang yang digantung di pohon. Jadi beda antara Isa dengan Yesus. Isa itu dia diberkati, Yesus dikutuk. Beda. Ya, Yesus ikut karena menggenapi nubuatan. Ada sepakat ya, sepakat. Ya. Menggenapi nubuatan Bang ya. Iya, beda. Oke. Kalau Nabi Isa diberkati, harus menggenapi Taurat. Nabi Isa diberkati, ya. Yesus dikutuk. Pertanyaan saya sekarang, kalau Yesus sebagai yang terkutuk, di mana ditulis Nabi Isa diberkati, di mana? Di dalam surat, di mana? Surat Maryam, surat apa ya itu? Bentar saya baca dulu. Dari mana Abang ambil data itu? Dari Mubarokan ainama kuntu. Dari mana? Aku diberkahi di mana saja. Datanya dari mana Abang dalam ambil? Dalam Quran. Oke, proses di mana ketika Al-Quran itu turun abad keberapa? Dan peristiwa Yesus yang disalibkan di abad keberapa? Abad ke-7. Tanya sama Bang. Jangan merasa benar loh Bang. Iya. Jangan merasa benar loh. Iya, baik. Karena itu berbeda dengan data loh. Iya. Berbeda oknum, berbeda orangnya. Iya, baik. Baik, Anda bertanya boleh. Saya bertanya kepada Anda, Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus Jangan, yang Abang jawab dulu, Abang jawab ini. Abang jawab dulu, jangan sok pintar. Anda kan bertanya terkait dengan Yesus. Ini saya mau jawab kepada saya Nabi Isa Al-Masih itu seperti apa gitu loh. Kan sudah saya jelaskan yang diberkahi. Silakan. Oke. Kan diberkahi, oke. Hidup di zaman berapa? Oke lah, apa? Zaman apa? Bang, kalau Abang nanya, Abang kasih kesempatan saya merespon. Jangan Abang nanya, Abang ya, jawab sendiri. Nah, sudah punya. Ya, hidup di zaman Abang nih hidupnya siapa? Abang nih hidupnya penuh. Abang nih hidupnya penuh dengan tanda tanya kayak Kristen. Enggak. Kebingungan gitu. Tapi penasaran di Salmas itu loh sama kalian loh. Datanya dari mana kalian ambil itu loh? Iya kan saya mau jawab. Kami curiga loh. Nabi Isa itu Anda mau bertanya, mau curiga? Abang nih enggak? Itu nabi palsu dia. Abang bagusnya masuk ke room Superboy. Semua kalau Abang ngaku Kristen, lalu Abang melakukan fellowship, melakukan sesat-sesat berpikir di sana, di sana terima selama Anda Kristen. Enggak, jawab dulu Bang. Biar saya juga Anda mengambil itu loh Bang. Pertanyaan Anda apa tadi? Diulang. Oh kan bingung kan? Bingung sendiri karena terlalu numpuk. Dengar, pertanyaannya apa? Hidup di zaman berapa Nabi Isa itu yang kamu kenal itu di Quran? Oke. Hidup di zaman berapa? Zaman apa gitu loh? Zaman berapa atau zaman apa? Kalau Anda menyamakan Yesus yang tidak disalib itu loh. Oke. Bang, pertanyaannya apa? Di zaman berapa atau di zaman apa? Loh. Zaman apa? Zaman apa? Zamannya Maria anaknya Imron. Di mana itu? Di dalam Quran. Sebelum Masehi atau sesudah Masehi? Di abad keberapa itu? Masehi itu berapa? Masehi itu berapa, Bang? Gini, sebelum Masehi atau Masehi? Sesudah Masehi itu loh, Bang. Dengarkan dulu. Kalau di dalam Matius pasal 2, Yesusnya lahir 3-4 tahun sebelum Masehi dan enggak Abang nih jangan diambil di situ Bang, karena enggak begini cara abang itu. Tidak begini cara berdiskusi. Bukan kitab abang itu karena abang enggak percaya Injil. Di Quranmu kutanya. Jangan sombong kau. Jangan sosok pintar. Abang di Quranmu kutanya Bang. Jadi begini cara Kristen begini cara Kristen melakukan pengajaran. Begini. Enggak, Bang. Lihat teman-teman Kristen di bawah begini cara Kristen melakukan pengajaran. Abang bertanya, saya respon. Dan saya secara saya merespon, saya tidak bisa didikte seperti Abang. Saya tidak mau didikte. Silakan. Dengerin. Silakan. Masehi apa Masehi? Matius 2 mengatakan Yesus lahir ketika zamannya Raja Herodes 4-6 sampai 6 tahun sebelum Masehi. Masehi apa sebelum Masehi? Di dalam Lukas 2 dikatakan Yesus lahir ketika setelah meninggalnya Archelaus anaknya Raja Herodes. Itu kisaran 4 sampai 6 Masehi.
Jauh. Hancur kalian Islam, hancur. Abang tidak tahu itu. Kitabmu ku tanya di dalam kitabmu lo Can. Lalu kenapa kau bawa-bawa Masehi? Kamu nggak percaya dengan Injil lo? Loh, saya Matius, Markus nggak percaya. sangat percaya. Itu buku-buku yang nggak jelas penulisnya. Buku-buku yang menceritakan. Gak usah kamu mengakui dua Kristus karena dia menjelaskan satu oknum di situ, Bang Kancan. Yang mana? Bang, saya tanya Yesus yang disalib. Bang, kalau di Quran. Gagal pemahaman abang, gagal. Apa Udah belajar dulu abang ya. Belajar di Quran, cari dulu di Abang Quran nih itu kayaknya tentang penuh dengan Nabi Isa kebingungan Bang. gitu. Makanya keluar dari Lo abang yang kebingungan. sebaik Abang saya menjawab bisa dengan saya kitab tanya suci sekarang. orang. Bisa saya tanya sekarang bisa? Enggak, jawab dulu di mana gitu bang. Di Quranmu lo jelaskan sama saya loh, bang. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan abang karena abang motong-motong ketika saya jawab. Oke, tunjukkan di dalam Quranmu bang. Di dalam kitab Kan suci saya sudah Anda. katakan ketika zamannya Maria anak Imron. Itu dalam Quran. Terus apanya yang terus itu jawabannya? Disalib, yang jelas dong. Disalibkan atau enggak? Tidak disalibkan. Lihat saya menjawab cepat. Kenapa dia nggak disalibkan? Sepersekian detik saya jawab. Tidak disalibkan. Cepat kita jawab. Kenapa nggak disalibkan? Kenapa tidak disalibkan? Karena Allah mencintai dia. Karena kesolehannya Allah mendengarkan doanya. Apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Balik lagi. Beda. Nabi Isa itu diberkahi, Yesus itu dikutuk. Ya makanya aku bilang tadi jangan menjawab dengan kitab suci orang. Kitab suci orang. Kitab suci orang gitu loh. Kitab suci orang gitu loh. Jadi sekarang Anda mengakui nggak Yesus anak Maria itu, dia anak Maria yang jadi Kristus itu adalah yang dijadikan Kristus setelah disalib. Anda mengakui itu tidak? Nggak ada ditulis setelah disalib di situ, Bang. Menjadi yang karena sudah disalib, di situ dikatakan sudah disalib, terjadi peristiwa sudah disalib. Terus bukan tidak disalib, ya, Yesus yang disalibkan itu menjadi Kristus, betul? Ya, sudah disalibkan. Anda sepakat? Anda akui Yesus yang disalibkan itu sudah menjadi Kristus? Sudah disalib. Yesus yang sudah disalibkan itu menjadi Kristus? Sudah disalibkan menjadi Kristus. Jadi gini, baru sudah disalibkan baru menjadi Kristus. Nah, yang jelas tapi kalau di anak Maria, siapa menekankan? Santai. Kalau anak Maria di situ bukan Isa anak Maria, iya, Isa enggak ada. Baik, Isa sudah saya tidak bawa lagi, sudah saya jawab. Alhamdulillah sudah saya jawab. Anda jangan membodohi, membodohi umat. Saya bukan saudara, santai loh. Menurut jawaban Anda tadi, Yesus disalibkan, Yesus disalibkan. Anda ini kenapa, Bang? Ada sejarahnya itu, Bang. Anda baru disunat ya? Santai dulu, Bang, santai dulu. Anda katakan tadi disalibkan dulu. Ya, tapi kami itu tidak diwajibkan disunat. Bisa saya bicara? Saya disunat ya. Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Pemahaman kayak gitu loh. Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Bisa? Silakan. Baik, makasih. Jadi setelah diakui oleh beliau, disalib dulu baru menjadi Kristus. Satu. Nah, itu di dalam Lukas 2:11 setelah dilahirkan sudah Kristus. Ada berapa Kristus di situ, abangku? Makin bodoh kalian kita yang muslim, makin bodoh. Asli makin bodoh. Nggak mau memamerkan kalian asli loh, Bang. Oke, saya tanya lagi. Karena kalian itu ada doktrin. Doktrin Yesus itu sama dengan Isa. Abang janji mau membiarkan saya bicara. Padahal kami itu kenapa abang
Kenapa kamu kenal itu janjimu sendiri? sama Yesus lo. Itulah abang itu. Kita tahu loh kemana perginya tuh pikiran abang itu. Bang, kenapa nggak santai? Santai. Abang seolah-olah abang seolah-olah dengan Isa Al-Masih yang Lihatlah Kristen, lihatlah teman-teman Kristen di bawah begini jadinya. Lihatlah dari buahnya, gila. Peristiwanya berbeda gitu loh. Lihat. Ceritanya berbeda. Kristen di bawah yang masih Tradisi. menyimpan objektivitasnya, lihat inilah representasi Kristen. Gila. Ini dia Islam ini yang sosok tahu dia, tapi salah pemahaman dia. Kacang ini sosok tahu dia, sosok tahu. Kacang. Kacang ini sosok tahu dia ini. Boleh saya bicara? Jangan ke saya yang nyerocos si Pada.